Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Rusi dengan kelompok saya yang beranggotakan Ananda Suci Kosasi dan Arna Lesti. Saya akan menjelaskan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak. Dalam bahasa yang sederhana, listrik dinamis ialah suatu gejala listrik yang disebabkan oleh pergerakan muatan listrik. Listrik dinamis bergerak dari satu posisi yang muatan elektronnya tinggi menjadi elektron yang rendah sehingga capai kesetimbangan. Kesetimbangan tersebut bisa disebut dengan baterai atau habis daya. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu alat penyimpanan daya, misalnya baterai, jika kita lihat dari muatan listrik yang di dalam baterai, kita bisa menyebutnya listrik statis karena muatan yang ada dalam baterai tidak bergerak sampai batu baterai itu digunakan suatu alat listrik. Saya akan menjelaskan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak. Dalam bahasa yang sederhana, listrik dinamis ialah suatu gejala listrik yang disebabkan oleh pergerakan muatan listrik. Listrik dinamis bergerak dari satu posisi yang muatan elektronnya tinggi menjadi elektron yang rendah sehingga capai kesetimbangan. Kesetimbangan tersebut bisa disebut dengan baterai atau habis daya. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu alat penyimpanan daya, misalnya baterai, jika kita lihat dari muatan listrik yang di dalam baterai, kita bisa menyebutnya listrik statis karena muatan yang ada dalam baterai tidak bergerak sampai batu baterai itu digunakan suatu alat listrik. Setelah baterai itu dihubungkan dengan Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu atau disebut juga dengan listrik statis. Nah, dalam bentuk sederhana bisa juga dikatakan dengan listrik yang diam. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Nah, muatan tersebut bisa berupa positif dan juga negatif. Setiap atom memiliki inti. Inti tersebut disebut juga proton atau positif dan elektron atau negatif. Penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, listrik statis pada striker. Yang kedua, terjadinya petir. Dan yang ketiga adalah listrik statis pada mistar. Untuk listrik statis pada mistar, kita bisa menggunakan penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut yang kering. Kemudian kita tempelkan dengan kertas-kertas kecil atau sobekan kertas. Nah, maka nantinya sobekan kertas tersebut akan menempel pada penggaris tersebut. Nah, disitulah terjadi listrik statis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian seri, semua lampu tersusun berurutan. Bila satu lampu mati, maka aliran listrik akan mati dan semua lampu juga akan mati. Hal ini karena rangkaian menjadi tidak tertutup. Di sini ada contoh rangkaian seri. Peralatannya ada tang pengupas kabel, bahannya ada isolasi, lampu, baterai, dan kabel. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong bagian ujung kabel dengan alat pengupas kabel. 3. Sambungkan ujung kawat tembaga ke salah satu kabel pada lampu. Sambungkan semuanya. Yang keempat, sambungkan bagian ujung dari kabel lainnya ke ujung baterai positif.
dan kabel yang lainnya ke ujung baterai negatif. Yang kelima, sambungan yang sudah dibuat dikencangkan dengan tangan. Bagian ujung kabel yang terbuka diisolasi pada masing-masing baterai supaya tidak lepas. 7. Rangkaian listrik seri sudah siap diuji coba. Nah, ini contoh rangkaian seri. Coba kita praktekkan ya, nyala atau tidak. Yeay, nyala guys. Itu adalah sebuah contoh rangkaian seri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus listrik statis. Yang pertama ada gaya Coulomb ya teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. Nah, F ini merupakan gaya Coulomb. Jadi F atau gaya Coulomb sama dengan K besar muatan 1 dikali besar muatan 2 dibagi jarak muatan. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak R atau meter satuannya sehingga terjadi gaya Coulomb sebesar F1 atau Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, gaya Coulomb yang dialami menjadi F2. Maka perbandingan F1 F2 adalah untuk contoh yang kedua yaitu potensial listrik. Di sini rumusnya yaitu V sama dengan K, Q atau R atau V sama dengan E, R. Jadi V itu adalah tegangan sama dengan K besar muatan 1 atau 2 dikali jarak muatan atau tegangan sama dengan medan dikali jarak muatan. Rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat atau medan magnet sama dengan K dikali besar muatan dibagi jarak muatan kuadrat. Yang kedua, rumus energi potensial listrik yaitu EP sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat atau energi potensial listrik sama dengan K dikali besar muatan 1 dikali besar muatan 2 dibagi jarak muatan kuadrat. Sekarang kita lihat rumus kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T atau kuat arus sama dengan besar muatan dibagi waktu. Kemudian rumus beda potensial listrik yaitu V sama dengan W per Q yaitu V tegangan sama dengan
Kemudian rumus hambatan listrik, yaitu R sama dengan P per A, atau hambatan listrik. Sedangkan hambatan listrik yaitu R sama dengan P per A, atau hambatan listrik sama dengan koefisien hambatan dibagi luas penampang. Sedangkan rumus Ohm sama dengan rumus hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Contoh soal, kuat arus di dalam sepotong kawat penghantar adalah 10 ampere. Berapa menit waktu yang diperlukan oleh muatan sebesar 9.600 kolom untuk mengalir melalui penampang tersebut? Ini adalah penjelasannya. Diketahui I sama dengan 10 ampere, Q diketahui 9.600 kolom. Yang ditanya adalah waktu. Jawab, rumusnya adalah T sama dengan Q per I sama dengan 9.600 kolom dibagi 10 ampere, yaitu 960 sekon, atau dalam menitnya 6 menit. Halo teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.